Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk hadir kembali di dalam majelis ilmu, bersama-sama berupaya meniti jalan kebenaran dan berupaya agar jangan sampai diri kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan atau kesesatan terjadi bukan hanya karena tidak berilmu, tetapi bisa jadi berilmu tapi dengan ilmu yang salah. Jadi ketika seseorang menyimpang dari jalan kebenaran, Rasulullah sudah menggariskan ini jalan menuju ke surga. Sebagaimana beliau pernah membuat satu garis di atas tanah, garis yang lurus. Rasulullah mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima, inilah jalan Allah yang lurus. Maka ada di antara manusia yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, inilah jalan menuju surga, ini jalan yang lurus, tapi masih menyimpang, masih berbelok ke kanan atau ke kiri. Maka kemungkinan terbesar adalah karena tidak berilmu, atau yang kedua berilmu tapi ilmu yang salah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji, kita belajar agama bukan jaminan bahwa kita berada di atas jalan yang lurus dan kita selamat. Karena bisa jadi ilmu yang kita pelajari bukan ilmu yang benar. Lalu bagaimana caranya usaha kita? Bukan berarti kita merasa paling benar dan yang lain salah, tapi bagaimana upaya kita supaya mendapatkan ilmu yang benar? Tentu yang pertama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah pemberian. Pemberian berarti harus diminta. Makanya Allah menyatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah, yang dimaksud adalah ilmu. Barang siapa yang diberi ilmu agama yang benar, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala,
agar kita mendapatkan ilmu yang benar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberi gambaran yang jelas oleh Rasulullah SAW bahwa ilmu yang benar itu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka kita berupaya setelah berdoa kita cari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Lalu bagaimana dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang juga menggunakan ayat dan hadis yang sahih? Kelompok-kelompok yang menyimpang, paham-paham yang menyimpang bukan berarti tidak berdasarkan dalil. Mereka juga punya dalil dari ayat, dari hadis. Maka bagaimana caranya? Maka kita berupaya, disinilah pentingnya kita ngaji dan butuh waktu, butuh keseriusan. Kita harus mencari tahu mau dibawa kemana ayat dan hadis yang sahih itu dalam pengertiannya, dalam penafsirannya. Dibawa kemana dulu? Apakah kita mencukupkan membaca terjemahannya saja? Apakah kita mencukupkan perkataan kata orang, kata ustadz ini maksudnya? Maka ini belum cukup Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita cari tahu dulu tentang sebuah ayat, sebuah hadis, bagaimana pandangan para ulama pendahulu kita. Di sana ada kesepakatan para ulama yang menafsirkan ayat ataupun hadis. Kalaupun tidak ada kesepakatan, pasti ada pendapat, yang ini berpendapat A, yang ini berpendapat B. Ada yang disepakati, ada yang beda pendapat. Setidaknya sebelum kita memiliki pendapat baru, ada pendapat lama yang kita pelajari dulu. Jangan tergesa-gesa ayat hadis langsung diterjemahkan, langsung menurut saya begini, atau menurut ustadz saya begini. Kita cari tahu dulu bagaimana penafsiran para pendahulu kita dulu. Kalau itu sebuah kesepakatan, apalagi kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, apalagi berkaitan dengan pokok-pokok agama, mengapa kita harus mencari pengertian atau tafsir yang lain? Sudah ada kemudahan dari Allah. Para sahabat sudah menjelaskan, para sahabat sudah mengamalkan, mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka paling tahu tentang ayat dan hadis. Ayat ini turun di mana, kapan terjadinya, untuk siapa, apa maksudnya. Mereka paling paham tentang sabda-sabda Rasulullah karena mereka sendiri yang langsung mendengar sabda Rasulullah SAW. Dan ilmu mereka itu disampaikan, diwariskan kepada para tabi'in, murid sahabat. Oleh para tabi'in disampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, terus oleh para ulama sampai hari ini. Maka jangan tergesa-gesa ketika kita membaca satu ayat, satu hadis, paling maksudnya begini. Kita butuh waktu, kesabaran, bertanya, belajar, membuka kitab. Ayat ini, hadis ini, dulu para sahabat menafsirkannya bagaimana? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sebelum kita. Sebelum kita mengutarakan pendapat kita atau pendapat orang-orang baru. Ternyata kalau pendapat kita, pendapat orang-orang baru pada hari sama sejalan dengan para pendahulu kita, tentunya kita lanjut. Nah, ini namanya upaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ngaji saja, belajar ilmu saja belum cukup untuk menyelamatkan diri. Kita harus mendapatkan ilmu yang benar. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harusnya lebih semangat lagi ngaji, lebih dalam lagi mengkaji, membuka kitab-kitab para ulama yang terdahulu dari zaman ke zaman, lalu kita lakukan komparasi dengan para ulama sekarang, bagaimana pendapatnya. Tidak cepat-cepat menyimpulkan pasti yang ulama sekarang benar, yang dulu salah, tidak, atau sebaliknya. Butuh waktu, butuh kesempatan, butuh kesabaran, butuh perjuangan untuk kita berada di jalan kebenaran. Maka bila doa dan upaya kita sudah maksimal, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan, taufik kepada kita agar kita meniti jalan kebenaran dan langkah kita semoga berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin mengutip satu pembahasan
yang sangat penting, dan ini saya kutip dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah di sini adalah istilah lain dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah adalah kelompok yang berada di tengah-tengah sehingga disebut wasit. Wasit artinya penengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan bahwa tinggi rendahnya level sebuah ilmu dalam Islam itu salah satunya tergantung dari objek pembahasannya. Semakin tinggi objek pembahasannya, semakin tinggi pula ilmu itu. Jadi yang sedang kita bahas tentang apa, itu menunjukkan level ilmu. Semakin tinggi objek yang dibahas, semakin tinggi ilmu tersebut. Ketika kita membahas tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di kesempatan lain kita membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu tentang para sahabat itu di bawah levelnya ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena objek yang dibahas adalah Rasulullah yang lebih tinggi derajatnya dari para sahabat. Maka ilmu yang tertinggi levelnya dalam Islam adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena objek yang kita bahas adalah yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tekankan di sini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari pengalaman saya pribadi yang mungkin berbeda dengan bapak-bapak, mungkin karena kelemahan saya mengkaji kitab atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Mengenal tentang sifat-sifat Allah, tentang tauhid asma wa sifat itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi dari 20 tahun yang lalu, waktu itu saya hanya menganggapnya ini sebuah teori-teori saja, belum sampai kepada level sebenarnya apa yang diinginkan Allah ketika Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quran, ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui lisan Rasulullah SAW. Sebenarnya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ini karena kelemahan saya yang kurang bisa mendalami, tapi mungkin panjenengan bisa lebih dari saya. Ketika belajar tentang nama-nama dan sifat Allah, kira-kira apa yang kita bisa ambil hikmah di baliknya, apa yang bisa kita amalkan dengan ilmu tersebut? Kira-kira sama dengan saya atau mungkin bapak-bapak lebih levelnya jauh di atas saya. Ketika belajar tentang fikih toharoh, ya, kita belajar fikih toharoh tentang tata cara wudhu, kita praktekkan wudhu. Setelah belajar tentang cara mandi janabat, kita praktekkan mandi janabat. Setelah kita belajar fikih sholat, tata cara sholat yang benar, kita praktekkan sholat. Bagaimana cara puasa, bagaimana manasik haji dan umroh, kita praktekkan. Tapi ketika ditanya bagaimana mempraktekkan tentang tauhid, bagaimana mempraktekkan 2 kalimat syahadat, bagaimana ilmu yang kita pelajari tentang sifat-sifat Allah, bagaimana cara aplikasinya? Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, karena levelnya tertinggi, mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah levelnya tertinggi, ini dampak dan efeknya justru yang paling dahsyat dalam kehidupan kita, melebihi pembahasan ilmu agama yang di bawahnya. Mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala justru ini menjadi inti tujuan dari kita ngaji sebenarnya. Bukankah Allah telah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama? Kata innama ini hasr, lil hasr, itu membatasi, hanyalah. Kalimat itu menunjukkan terbatas. Hanya itu terbatas. Hanya 1 hari diskonnya, misalkan ada satu promo di sebuah misalkan restoran, promo hanya hari ini, berarti hanya hari itu saja, pengkhususan. Maka kata innama lil hasr artinya pembatasan. Hanyalah, di luar itu tidak. Hanyalah orang-orang yang berilmu
Kalau di luar orang itu tidak bisa. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki khosyah, rasa takut kepada Allah. Ini begitu dalam Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau Allah menyatakan hanyalah orang-orang yang berilmu, ilmu agama, mereka lah yang bisa takut kepada Allah. Artinya kalau orang itu yang nggak punya ilmu, nggak mungkin bisa punya rasa takut kepada Allah. Konsekuensinya, kalau kita ngaji harusnya semakin takut kepada Allah. Kalau ngajinya semakin lama tapi rasa takutnya itu tetap, apalagi turun, berarti ada sesuatu yang tidak benar yang harus kita perbaiki dari kajian kita. Saya ngaji 10 tahun kemudian sampai 20 tahun, kok rasanya rasa takut saya kepada Allah sama-sama saja, nggak ada perubahan. Maka ini perlu kita koreksi bersama. Kalau kita ngaji dari waktu ke waktu, kok semakin hari semakin besar rasa takut kita kepada Allah, berarti berhasil ngaji kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka mengapa kita ngaji kok belum berhasil ya? Saya kok belum merasa takut kepada Allah, atau takutnya tetap seperti itu? Salah satu hal yang perlu kita koreksi bisa jadi adalah ilmu yang kita pelajari, ngaji yang kita hadiri kurang maksimal dalam pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau kita jujur, kita bandingkan pengenalan kita kepada istri kita dengan pengenalan kita kepada Allah, kira-kira lebih detail mana, Pak? Kalau istri kita ini kita kenal betul sifat-sifatnya, apalagi yang sudah menikah cukup lama. Kalau masih kenalan, apalagi masih baru nikah, itu masih ada istilahnya love bombing, jadi cintanya itu dibomkan. Wah, dibuat-buat pun bisa, kayak kesannya sangat mencintai kita, sangat ideal gitu, mengerti apa yang kita butuhkan, itu biasa. Tapi lambat laun kita akan tahu sifat aslinya. Nah, dengan istri kita saja kita kenal sifat-sifatnya, kita kenal apa kesukaannya, apa yang tidak disukainya, luar dalamnya kita tahu istri kita. Ya, makanya memandikan jenazah kalau perempuan boleh oleh laki-laki, itu kalau suaminya. Kalau tidak suaminya maka para wanita lain. Itu artinya begitu intens dan dekat sekali antara kita dengan pasangan kita. Lalu kita bandingkan dengan pengenalan kita kepada Allah. Kalau tadi itu cuma istri, cuma teman hidup, sementara Allah itu zat yang kita sembah, yang kita turuti perintahnya, yang kita jauhi larangannya. Bagaimana mungkin kita tidak mengenalnya secara detail? Nah ini Pak, mungkin kita ngajinya perlu diperbanyak bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu poin untuk mengenal Allah lebih dalam adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan surat ataupun ayat yang menonjol, artinya dilebihkan di antara surat atau ayat lain dalam Al-Quran. Kalau ada surat atau ada ayat yang diunggulkan oleh Allah, oleh Rasulullah dibandingkan ayat dan surat lain, itu pasti ada sesuatu yang besar di sana. Ya. Semua ayat, semua surat dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ayat atau surat yang diunggulkan dari ayat dan surat lainnya, menunjukkan ada sesuatu yang besar di dalamnya. Contoh, surat yang terbaik di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka, yang Allah dan Rasulnya jadikan Al-Fatihah menjadi salah satu rukun dari sholat, yang mana ketika Al-Fatihah itu tidak dibaca maka tidak sah sholatnya. Dan sampai para ulama ijma sepakat, kalau ada imam membaca surat Al-Fatihah
dan masih mengandung lahnun jahri, kesalahan fatal, maka tidak sah sholatnya. Kalau dibacanya dikeraskan, ini saking pentingnya Al-Fatihah. Lahan kesalahan baca ada dua, lahnun jahri dan lahnun khafi. Lahan jahri adalah kesalahan fatal seperti merubah harokat. Misalkan ada imam membaca siratal ladzina an'amtu, misalkan ya, merubah harokat. Termasuk juga lahnun jahriyun adalah misalkan bertasydid dibaca tidak bertasydid, atau sebaliknya tidak bertasydid dibaca tasydid. Atau contoh lainnya kesalahan dari makhorijul huruf sehingga merubah makna, ini lahnun jahri, siapa yang membaca dan kesalahannya fatal tidak sah sholatnya. Ini ijma para ulama. Adapun kalau lahnun khafi, kesalahan yang samar-samar yang hanya diketahui oleh orang yang mendalam dalam ilmu tajwid atau tahsin, orang awam tidak bisa mendeteksinya, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya, sebagian mengatakan ditoleransi sah sholatnya. Seperti baca harusnya i jadi seperti e. Ada orang baca an al-sabilih, dibacanya al-sabilih. Nah, ini lahnun jahri, lahnun khafi. Nah, gambarannya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang sholat tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Bahkan yang baca Al-Fatihah mengandung lahnun jahri, kesalahan yang fatal, tidak sah sholatnya. Menunjukkan Al-Fatihah itu sangat penting dan disebut sebagai surat yang terbaik. Ada apa di balik itu? Ternyata salah satu poinnya adalah di sana banyak tercantum nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ayat pertama, bismillah, dengan nama Allah. Ini nama Allah yang hanya melekat kepada Allah saja. Tidak boleh siapapun di antara makhluknya yang diberi nama Allah. Tidak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama sekaligus sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini diantara isi Al-Fatihah. Ada pembahasan tentang Allah yang cukup banyak di sana sehingga menjadi surat yang terbaik. Ada surat yang jika kita baca satu kali maka setara dengan sepertiga Al-Quran. Satu surat dibaca satu kali setara dengan sepertiga Al-Quran, sehingga disebut sulusul Quran. Surat yang digelari sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Baca satu kali seperti seolah-olah baca 10 juz, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, Rasulullah menyatakan qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada apa di balik surat Al-Ikhlas? Ternyata isinya tentang sifat-sifat Allah semua. Qul, katakan, huwa, dia Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad ini juga sifat Allah. Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak ada yang lainnya. Selain Allah bukan sesembahan. Allahus Somad. Somad secara bahasa adalah yaitu la jaufun lahu, sesuatu la batnun lahu, tidak memiliki perut secara bahasa. Somad maksudnya adalah Allah itu tidak punya perut sehingga tidak membutuhkan yang lain, justru yang lain butuh Allah. Makanya diterjemahkan Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Sebenarnya somad ini adalah Allah itu tidak butuh siapapun, justru siapapun butuh Allah, begitu. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah itu tidak butuh siapapun, maka Allah nggak butuh orang tua, nggak butuh anak. Mendetailkan yang sebelumnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahsyat Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an karena membahas tentang Allah. Lanjut lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang terbaik di dalam Al-Quran.
Ayat napa? Ayat kursi. Sebagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang terbaik wahai Ubay bin Ka'ab? Ubay menjawab langsung ayat kursi. Langsung Rasulullah menepuk pundaknya, ya, memuji-muji Ubay bin Ka'ab. Ayat kursi adalah ayat yang terbaik. Ada apa di balik ayat terbaik ini? Di sana ada 4 nama sekaligus sifat Allah. Kalau nama pasti sifat. Nama berarti sekaligus sifat. Tapi kalau sifat belum tentu dijadikan nama. Di sana ada 4 nama. Di antaranya Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Ada 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1, 2. Di ujung ayat wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri, tidak butuh yang lainnya, dan Allah itu maha kuat, berdiri sendiri, gak butuh yang lainnya. Dan untuk menguatkan itu dirinci, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk apalagi tidur. Benar-benar maha perkasa, berdiri sendiri, tidak butuh yang lainnya, dan maha tinggi lagi maha agung. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan bahas satu saja dari hikmah memahami sifat-sifat Allah. Baru satu saja. Ini betapa dahsyatnya. Memahami sifat-sifat Allah mengandung hikmah, manfaat, terhindarnya kita dari kesesatan, terhindarnya dari fitnah kesesatan. Siapa yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, kalau dia pahami secara mendalam, gak mungkin dia akan tertipu dan tersesat, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, saya ambil 4 contoh saja. Yang pertama, kita mungkin pernah mendengar ada orang-orang ateis. Kira-kira menurut panjenengan orang ateis itu siapa, Pak? Ya, teo itu kan agama, a itu tidak beragama. Atau dengan bahasa lain mudahnya tidak percaya Tuhan, sehingga tidak beragama. Sebenarnya yang lebih tepatnya sebenarnya tidak beragama, karena sesuai namanya ateis. Ya. Nah, kalau kita membahasnya sekilas, yang kita tahu orang ateis itu nggak percaya Tuhan, ini salah. Kalau kita katakan orang ateis itu nggak percaya Tuhan sehingga dia nggak punya agama. Nah, justru akar permasalahannya inilah yang harus kita bahas, karena di sana ada syubhat yang banyak menyeret orang menjadi seorang ateis. Apa syubhatnya? Orang-orang ateis, mereka meyakini bahwa di alam semesta ini ada Tuhan dan satu, hanya saja mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu punya nama, punya identitas, apalagi punya perwujudan, sehingga mereka anti agama. Menurut mereka, orang Islam ngasih nama Allah, berarti ada identitas. Bertempat di Arash. Orang Nasrani ini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya, ada yang menyembah Sang Hyang Widi, ada yang apalagi menyembah Siddhartha Gautama, Buddha dan sebagainya. Maka orang ateis itu subhatnya, dan ini yang banyak menyeret orang yang tadinya beragama aja jadi orang ateis, banyak, Pak. Masya Allah. Kalau kita gak punya dasar, sebaiknya saya sarankan jangan buka YouTube atau situs-situs ateis, karena di situ kita akan diseret. Sampai ada judul, nanti tidak percaya coba dicek di YouTube, ya. Ya. Ada judul di situ, orang ateis lebih mengenal Tuhan daripada orang beragama. Judulnya begitu, provokatif sekali. Dan itu saya sempat ngasih komen, itu susah untuk membantahnya memang kalau kita nggak mendalam dalam masalah bab ini. Orang ateis lebih mengenal Tuhan daripada orang beragama. Judulnya begitu, Pak. Dan itu dijabarkan sampai durasinya 15 menit, 20 menit. Ya Allah.
Jadi sampai ada orang mengatakan berkeyakinan bahwa untuk mengenal Tuhan harus jadi orang ateis dulu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu jamaah? Ini sebuah subhat ya. Jadi kesannya benar sehingga orang tertarik. Sehingga akhirnya banyak orang yang meninggalkan agama, apapun agama itu ditinggalkan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ateis adalah orang yang pola pikirnya atau otaknya, kecerdasannya dan tingkat kesadarannya itu levelnya paling tinggi dibandingkan manusia lain. Kalau manusia lain itu untuk mengenal Tuhan harus dikenalkan dulu oleh nabi-nabi dalam kitab suci, harus disebut namanya dan sebagainya. Kata mereka itu pikirannya anak kecil. Kalau orang-orang yang kesadarannya tinggi, dia akan mengenal Tuhan tanpa diajari nabi dan rasul, dia akan mengenal Tuhannya. Bayangkan Pak. Jadi yang selama ini kita paham bahwa ateis itu nggak percaya Tuhan, pokoknya sama sekali menolak tentang adanya Tuhan, itu salah ternyata. Mereka tidak seperti itu. Nah, ini yang bahaya. Jadi mereka itu meyakini bahwa ketika kita masih kecil ya, untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak itu nggak mudah, sehingga perlu dikonkretkan, disebutkan namanya Allah bersemayam di atas aras dan bla bla bla. Kalau Tuhannya orang Nasrani begini, orang Yahudi begini, orang Buddha begini, itu mah anak kecil supaya punya gambaran. Kalau orang dewasa nggak akan mempercayai itu semua, harus dilepaskan semuanya. Jadi kata orang ateis, kalau agama itu mengikat penganutnya tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu punya identitas, punya nama, punya sifat, punya perwujudan dan lain-lainnya, sehingga mereka tidak percaya itu dan hanya melepaskan semua agama dan dia berdiri sendiri, bukan semata-mata tidak percaya Tuhan, tapi mereka tidak mau diatur dengan agama dalam bab ketuhanan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini berbahaya. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu saya tegaskan bahwa siapapun yang berlepas atau terlepas dari langkah atau petunjuk Allah, pasti dia akan mengikuti petunjuk syaitan. Ini sudah sunatullah. Siapapun orang yang melepaskan dirinya dari tuntunan Allah, dia akan mengikuti tuntunan syaitan. Tidak akan dia sendirian. Pilihannya cuma itu, mau diatur oleh Allah atau diatur setan. Nah, orang-orang ateis ini saya katakan dengan tegas, mereka diatur oleh setan ya, karena merasa lebih pintar dan kesadarannya lebih tinggi, sehingga tidak mau diatur oleh Allah melalui para rasulnya. Padahal agama itu mudah, Allah itu maha penyayang. Untuk mengenalkan dirinya, Allah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab suci. Tinggal kita pilih mana yang otentik, mana yang tidak. Allah mengutus para nabi dan rasul, membawa kitab suci, mengenalkan siapa Tuhan mereka. Detailnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita tidak usah bingung-bingung ya. Allah sudah menginformasikan lewat utusannya. Dan di dunia ini memang Allah tidak akan menampakkan dirinya langsung. Allah mengutus para nabi dan rasul dan membawa kitab suci, lalu para nabi dan rasul itu mengenalkan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Simpel, gak usah bingung-bingung. Orang-orang itu ngotak-ngatik pikiran, jadi hanya keblinger. Nah, ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu memang punya sifat, tapi sifatnya Allah itu tidak sama dengan makhluk, ini sudah mudah sebenarnya. Nah, orang-orang ateis mengatakan Tuhan itu abstrak, tidak bisa punya identitas, tidak punya nama, tidak punya sifat ya, yang penting ada, begitu. Nah, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, dan itu informasinya datang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Maka dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di bab awal membahas tentang akidah Ahlussunnah, itu adalah diantaranya beriman dengan 6 rukun iman. Dan di antara 6 itu, rukun yang pertama iman kepada Allah. Lalu di sana disebutkan ya, wa minal iman, termasuk bagian dari iman kepada Allah, wa minal imani billah, yaitu termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsah
beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri mensifatkan untuk dirinya. Bukan kita yang mensifatkan, Allah sendiri bahwa aku itu punya sifat ini, punya sifat itu. Allah informasikan kepada kita, kita tinggal terima. Dan juga apa yang Allah sifatkan oleh Rasulnya yang diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu punya sifat ini. Ini salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa di saat kita mengalami kesedihan yang mendalam. Apa doanya itu? Selain doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan sedih, dari galau dan sedih. Ada juga doa yang lain. Doanya cukup panjang. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Nah, di sana ada kalimat as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au 'allamtahu ala ahadin min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak an taj'alil qur'ana rabi'a sadri wa nura rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Yang saya garis bawahi ada kalimat as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah, bikulis min huwa samaita bihi nafsak, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan semua nama yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Saya meminta kepadamu dengan nama-namamu yang mana nama itu engkau sendiri yang menetapkan di dalam Al-Quran. Dan aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, yaitu Rasulullah SAW. Aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Allah punya nama, punya sifat, disampaikan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagiannya Allah rahasiakan. Kita percaya semuanya, kita terima semuanya, kita tetapkan semuanya, dan kita yakini bahwa Allah punya nama dan sifat, tapi tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Nah, orang-orang ateis tidak mau Allah itu punya identitas, punya nama, ya, yang melekat pada dirinya. Allah menyatakan bahwa aku tuh punya sifat, punya nama, ya kita terima itu saja. Yang penting nama dan sifat Allah ini tidak sama dengan makhluknya. Allah maha melihat, kita juga tidak menyamakan bahwa Allah punya mata seperti matanya manusia, tidak. Allah punya mata, punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah punya berbicara dan sebagainya. Semua itu sifat Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Maka contoh pertama, kalau kita ini memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu ada dan tidak sama dengan makhluk, sebenarnya kita tidak usah jadi orang yang ateis, nauzubillah. Contoh kedua, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Yesus atau Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan, atau juga mengatakan penjelmaan Tuhan. Bagi kaum muslimin ini sangat mudah dibantah bagi yang yakin dengan surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu berdiri sendiri, Allah tidak punya orang tua, artinya tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah berdiri sendiri, tidak sama dengan makhluknya. Maka kalau ada orang yang menggeret kita kepada kesesatan bahwa Allah itu punya anak, ya pasti kita tolak, karena kita mengenal Allah itu tidak punya anak, tidak diperanakan. Oh, tapi kan ini Yesus itu lahir ke dunia tanpa sentuhan seorang laki-laki, nggak ada bapaknya, ini kan hebat sekali. Ya kita jawab saja, kalau main hebat-hebatan ada yang lebih hebat. Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin summa yaqulu lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu seperti Adam, diciptakan dari tanah juga, dan aku katakan kun fayakun, jadilah, maka jadi. Bagi Allah mudah. Kalau ada orang yang merasa takjub bahwa ini bukan manusia, ini anak Tuhan karena lahir tanpa seorang bapak, wah kalau cuman begitu doang, ya Nabi Adam itu lebih hebat.
walaupun tidak layak jadi Tuhan, tapi Nabi Adam lebih hebat dari Nabi Isa kalau masalahnya itu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah mampu menciptakan Nabi Adam tanpa adanya seorang ayah dan ibu. Maka tidak mungkin orang itu akan mudah terseret sampai menjual agamanya menjadi seorang Nasrani, murtad, apalagi hanya gara-gara satu dus Indomie, kalau dia paham tentang sifat Allah, lam yalid walam yulad. Tidak akan. Kita lanjut lagi contoh lainnya. Nah, ini tercantum dalam kitab Ashratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil, tanda-tanda kiamat. Ini saya kaji di Masjid Al-Ikhlas setiap Selasa ganjil ya subuh. Kitab ini sudah sampai di pertengahannya. Ada satu bab yaitu tentang tanda-tanda besar kiamat. Nomor 2 yaitu munculnya Dajjal. Tanda pertama munculnya Imam Mahdi, tanda kedua adalah munculnya Dajjal. Pembahasannya cukup detail tentang siapa Dajjal, bagaimana kelebihannya, bagaimana tindak tanduknya, dan apa yang terjadi, kapan munculnya, di mana, detail. Nah, ada salah satu bab yang berjudul Al-Wiqayatu min fitnatid Dajjal. Kiat-kiat agar terjaga dari fitnah Dajjal. Ini tidak bisa kita anggap remeh, Bapak Ibu jamaah sekalian. Para nabi dan rasul di setiap zaman itu mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal yang sangat luar biasa. Fitnahnya besar sekali, Pak. Banyak orang yang terseret ya. Dan Dajjal ini sangat narsis. Kenapa? Dia mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Bahkan sampai ada di antara ulama, saking hebatnya Dajjal, sampai sebagian ulama di antaranya Muhammad Abdu, Syekh Rashid Ridho itu mentakwil Dajjal. Itu Dajjal itu bukan manusia tapi sebagai lambang. Nah, ini juga pendapat yang lemah. Alasannya, wah kalau Dajjal itu beneran ada, mengapa kemampuannya melebihi mukjizat para nabi? Saking hebatnya Dajjal, sehingga kata sebagian ulama itu tadi, tidak mungkin Dajjal itu ada, hanya lambang saja, lambang kejahatan, lambang keburukan, tapi orangnya itu nggak ada. Padahal hadisnya jelas detail, namanya, kemudian cirinya, berapa lama di bumi, mana saja yang dikunjungi, mana yang tidak, apa fitnah yang ditebarkan, terus khawariknya, keajaiban-keajaibannya, semuanya disebutkan dalam hadis Nabi. Nah, saking hebatnya kemampuan Dajjal sampai ada ulama mengatakan Dajjal itu nggak ada. Kenapa? Karena kemampuannya melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Mereka mengatakan bahwa para nabi dan rasul diberi mukjizat untuk menguatkan kebenaran risalahnya, sementara Dajjal untuk menyesatkan manusia kok lebih hebat dari para nabi dan rasul. Bagaimana tidak hebat, Pak, fitnahnya Dajjal? Dajjal itu diberi kemampuan oleh Allah, diantaranya bisa menurunkan hujan. Ini perkara yang langka. Kalau sekarang banyak orang ngaku pawang hujan, itu bukan menurunkan atau menahan hujan, cuma mindahin. Itu pun juga ada bantuan dari kalangan jin. Itu pun tidak selalu berhasil. Sudah dibayar mahal, ritualnya banyak, kemudian balapan motornya tetap kehujanan juga ada. Ya, di Mandalika itu ya bayarnya mahal. Nah, kalau Dajjal itu benar-benar ini bukan sihir, dalam arti bukan mengelabui, tapi Allah memang beri kemampuan, benar-benar bisa menurunkan hujan. Dajjal itu punya gunung roti yang bisa memberi makan pengikutnya. Dajjal itu seolah-olah memiliki surga dan neraka. Dajjal itu juga bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan orangnya itu seorang pemuda dari kalangan kaum muslimin, dan Rasulullah mengatakan bahwa pemuda yang dibunuh Dajjal itu adalah manusia terbaik saat itu selain Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kenapa? Karena ketika pemuda ini dibelah badannya oleh Dajjal, sampai terpisah sejauh lontaran anak panah jauhnya. Lalu Dajjal menghidupkannya kembali. Dan lelaki ini tersenyum menghampiri Dajjal setelah dihidupkan kembali. Bukannya tunduk kepada Dajjal, bukannya tambah takut dan patuh, justru pemuda ini mengatakan, saya sudah ngaji dulu kepada seorang ustadz, ngaji kitab dan ngaji hadis, bahwa di antara
apa yang terjadi ketika Dajjal muncul adalah ada seseorang yang dibunuh, dibelah jadi dua dan dihidupkan kembali. Oh, ternyata orangnya itu saya sendiri. Maka saya semakin percaya kamu itu Dajjal. Ya. Dan Dajjal berusaha membunuhnya tapi tidak berhasil. Jadi orang itu justru semakin yakin ternyata yang disabdakan Rasul benar-benar terjadi dan saya orangnya. Bayangkan Pak, menghidupkan orang mati. Dan Dajjal mendatangi satu negeri, kalau negeri tersebut penduduknya beriman, maka dijadikan negeri tersebut makmur, tanamannya subur, hewan ternaknya gemuk-gemuk, menghasilkan susu yang melimpah, madu dan lain-lainnya. Tapi negeri yang penduduknya ingkar, kafir kepada Dajjal, dijadikan negerinya tandus. Dajjal diberi kemampuan seperti itu. Ini sesuatu yang hebat, sehingga fitnah Dajjal ini diingatkan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah manusia. Saking bahayanya karena banyaknya pengikutnya, diikuti oleh banyak kalangan, terutama kata Nabi SAW dari kalangan wanita yang mudah terpengaruh. Nah, maka salah satu kiat al-wiqayatu min fitnatid Dajjal, kiat agar terhindar dari fitnah Dajjal, ternyata nomor satu dalam kitab Asyrafus Sa'ah disebutkan kiatnya adalah mengenal sifat-sifat Allah secara mendalam. Kalau orang itu tidak mengenal Allah lebih jauh, dia akan tergiur, tertipu dan akan mengatakan bahwa Dajjal itu Tuhan. Orang yang mengaji tentang sifat Allah langsung tahu ini bukan Tuhan. Masa ada Tuhan cacat? Allah itu maha sempurna. Nah, ini penglihatannya aja salah satu matanya cacat, ini nggak layak jadi Tuhan. Walaupun dia bisa menghidupkan yang mati, nggak layak jadi Tuhan. Ya. Jadi mudah mendeteksinya karena orang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana ketika kita mengenal seseorang, nggak mungkin tertipu kalau ada orang lain mengaku-ngaku orang tersebut. Misalkan panjenengan bapak-bapak kenal baik sama istrinya, detail tahu. Lalu ada orang mengaku saya loh istri sampean, kira-kira gimana? Oh ya wis gak apa-apa jadi nomor loro gitu ya. Kira-kira gimana? Kalau ada orang mengaku saya ini, ya mungkin jangan istri lah, mungkin temannya atau mungkin orang terkenal. Misalkan anggaplah mudahnya kalau kita mengenal Sule lah, pelawak misalnya, kita tahu sekilas wajahnya, rambutnya, ciri-cirinya, gayanya, apalagi kadang lebih detail lagi tahu biodatanya, lahir di mana. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku Sule, kita nggak mudah tertipu. Sampai Sule sih coba ngelawak, nggak bisa ngelawak, bukan. Kalau bisa ngelawak, detailkan lagi. Semakin detail kita semakin tidak mudah tertipu. Begitu pula kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang makhluk yang mengaku-ngaku Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa, kita nggak mudah terkecoh karena Tuhan itu tidak seperti itu. Apalagi setelah tahu Dajjal itu mati, dibunuh oleh Nabi Isa, wah semakin yakin ternyata beneran ini bukan Tuhan, masa Tuhan mati. Nah, ini contohnya. Yang terakhir sebagai penutup, contoh lain adalah ketika kita meyakini salah satu sifat Allah itu al-ilmu, Allah itu maha mengetahui, termasuk ya, yaitu alimul ghaib, Allah itu maha mengetahui yang gaib, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Jin ayat 26, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah lah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak kasih tahu perkara gaib itu kepada siapapun. Allah tidak akan pernah bocorkan perkara-perkara gaib itu, hanya Allah saja yang tahu, kecuali kepada para rasul yang Allah ridhoi, itu pun hanya sebagian kecil perkara gaib. Jadi kalau ada orang mengaku saya mengerti perkara-perkara gaib, langsung kita tolak, gak mungkin, karena Allah menyatakan sendiri sifat Allah itu alimul ghaib. Apalagi yang namanya dukun, wah udah nggak percaya. Saya bisa mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi. Sudah kita ingat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah menegaskan Allah maha mengetahui yang gaib dan tidak Allah beritahukan kepada siapapun kecuali para rasul. Kalau yang mengatakan itu Rasulullah, dan itu pun tidak semua perkara gaib, kita percaya.
Rasulullah juga tidak tahu semuanya kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Termasuk Rasulullah, bahkan malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara detail, salah satu hikmah dan manfaatnya adalah kita tidak mudah terseret ke dalam kesesatan. Tidak mudah tergoda, terbuai dengan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Bahkan tidak mudah kita untuk digoda oleh Dajjal yang memiliki fitnah yang sangat besar sekalipun ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di akhir kata saya mengajak kepada saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita luangkan waktu dari kehidupan kita untuk mempelajari tentang Allah. Cari ustadz atau kajian yang detail membahas tentang sifat-sifat Allah. Ini jangan pernah kita anggap sepele. Ini adalah ilmu yang levelnya tertinggi dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan insya Allah efek lainnya adalah selain kita terjaga dari fitnah, dari kesesatan, juga akan menghasilkan sifat khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi target utama kita ngaji dan mencari ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalannya yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan sifat-sifatnya, dan semoga Allah memberi anugerah kepada kita, yaitu khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.